Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari Chandra Kenal dengan anggota saya, Elsa Noviana Andresari, dan ada teman saya Rizka Kemayani. Nah, di sini kami akan menghadirkan dua narasumber sebagai bagian dari pembahasan wawancara kami, yaitu ada Ibu Dira Kurniawati sebagai dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan juga ada Ibu Zulkifli Mariani sebagai dosen Bahasa Indonesia di Fakultas Seni dan Media KAM Institut Seni Indonesia. Baik. Nantinya kami akan mewawancarai seputar fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan akademik sebagai dosen atau tenaga pendidik. Berikut wawancaranya. Sebelumnya selamat siang Bu. Perkenalkan dulu, saya Elsa Noviana Andresari, sedang Elva, dan murid orang saya Rizka Damayati, bisa dipanggil Rizka. Dan ada teman-teman yang lain juga, kami dari Prodi Akuntansi UNJ ya Bu. Nah, di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu ini sebagai bagian dari penugasan UAS mata kuliah Pancasila Bu. Ini kami mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan ini mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup seperti itu Bu. Nah, mungkin nanti hanya akan bertanya seputar penerapannya di kehidupan Ibu sehari-hari seperti itu. Saya kira Pancasila itu, saya sepakat sih dengan para pendiri bangsa dan para perumus Pancasila ini, itu luar biasa sih menurut saya bisa menemukan 5 konsep itu untuk menjadi jati diri Indonesia dan menjadi pandangan. Jadi tidak hanya dunia tapi juga akhirat, tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri tapi juga kepentingan bersama, keadilan itu penting, dan seterusnya. Terima kasih ya Bu. Baik, lanjut di sini Ibu sebagai tenaga pendidik ya, kira-kira kapan menerapkan Pancasila tersebut sebagai pandangan hidup? Kapan ya? Mungkin di semua kegiatan ya nggak sih? Yang pertama itu misalnya di kampus ya, itu mulai dari doa di awal kuliah, semoga perkuliahan bisa berjalan lancar gitu. Terus yang lainnya saya kira ketika saya sebagai dosen itu kan tidak hanya ngajar ya, tapi di dalam itu kan ada yang lain, pendidikan, pengabdian masyarakat, terus satu lagi penelitian. Saya kira kok itu semua diterapkan dalam contoh-contoh kecil yang tidak kita sadari sih ya, tidak kita sadari tapi ternyata sudah diterapkan. Misalnya ketika penilaian gitulah, salah satu contoh penilaian itu konsep adil dan beradab masuk ke situ. Kenapa masuk ke situ? Nilainya harus transparan. Mahasiswa A, B, C, D, E tidak langsung semuanya pukul rata nilainya A semua atau B semua atau C semua, tapi yang berdasarkan pada berbagai komponen, misalnya kehadiran di kelas dan keaktifan, misalnya kuis, tugas, ujian, itu kan, kedisiplinan, itu semuanya masuk di situ. Jadi konsep keadilan juga sudah masuk gitu kan. Apalagi kemudian mahasiswa juga diberi kesempatan untuk berdiskusi. Jadi apa nih namanya, konsep kemanusiaan di situ, memanusiakan manusia. Mahasiswa adalah juga manusia gitu kan, tidak terus otoriter sebagai dosen. Saya pikir itu juga sudah masuk ya sebagai penerapan Pancasila dari hal-hal kecil seperti itu ya. Itu misalnya di pendidikan ya, gimana ya, Pancasila ada di situ, itu ya bagaimana pendidikan ini bisa berguna juga untuk orang lain. Kita berangkat dari mendeskripsikan apa yang ada di masyarakat, kemudian nanti dikerucutkan inilah baiknya seperti ini gitu sih. Kemudian mengapa dalam hal tersebut Ibu memilih untuk menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai solusi bencana? Secara nggak sadar dari apa yang kita lakukan itu sudah ada penerapan itu ya. Misalnya apa? Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan kewakilan. Tadi misalnya untuk mahasiswa diminta untuk presentasi gitu kan, presentasi saya minta tolong ada satu ketua kelompok, kemudian silakan didiskusikan, disepakati gitu kan, kenapa saya perlu seperti itu
biar nggak ada tindakan otoriter di situ, supaya semua orang itu punya pendapat, semua ditampung, supaya kembali ke ini sih, rasa nyaman, bahagia. Jadi biar kuliahnya itu enak aja, nggak cuma dosen yang berkuasa, kita sama-sama manusia nih. Mari kita manusiakan semua manusia yang ada di sini. Jadi setiap teman lain presentasi, saya menggilir tuh ya, menggilir untuk kelompok ini akan direspons oleh kelompok mana, kelompok mana nanti direspon oleh kelompok yang mana lagi. Jadi semua orang harus bicara. Dan kenapa alasannya kenapa pakai itu? Ya demi kenyamanan bersama, demi kebahagiaan bersama. Kemudian apakah Pancasila sebagai pandangan hidup membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Apakah Pancasila sebagai pandangan hidup membantu? Oh, kalau saya relasikan dengan yang tadi ya sangat membantu dong. Saya menjadi merasa lebih nyaman, mahasiswa di situ juga merasa lebih bahagia gitu. Mungkin sudah selesai pertanyaannya. Masih mungkin ya, Iya, belum sudah. pasti ya. Saya kira sudah selesai dulu ya gitu. Seperti Ibu, jadi terima kasih ya Bu untuk sudah membantu kami dalam pembahasan kali ini, dan kami mohon maaf jika mungkin ada salah kata ataupun merepotkan Ibu atau meminta waktu Ibu ya untuk melakukan hal yang lain seperti itu. Jadi terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama, semangat ya, semoga sukses, semoga berhasil. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sebenarnya perkenalkan dulu ya, saya Elva dan teman saya ini Rizka dan teman-teman yang lain. Kami dari Prodi Akuntansi UNY. Di sini sebelumnya saya ingin izin untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Terima kasih Bu. Baik, langsung saja, mungkin boleh saya tanya-tanya langsung aja ya Bu. Baik, mungkin langsung ke nanti saya akan buka beberapa pertanyaan ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, ini sejauh ini bagaimana ya pendapat Ibu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup di kehidupan Ibu sebagai dosen atau tenaga pendidik di sini? Baik, pandangan saya mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup adalah semua pedoman yang berupa putri-putri Pancasila ya, itu harus diaplikasikan dalam bidang pendidikan atau bidang akademik. Jadi semuanya harus teraplikasikan gitu. Baik Bu, selanjutnya kapan nih kira-kira Ibu kan di sini sebagai dosen ya itu menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup tersebut? Baik, pelaksanaannya tidak hanya terbatas ketika kita di kelas misalnya ya, tapi kan kadang-kadang kita bawa kerjaan juga harus ke rumah, jadi tidak terbatas pada ketika kita berinteraksi secara langsung dengan aktivitas akademik, tapi dalam kehidupan keseharian semua juga harus terbawa seperti itu. Ibu, mengapa dalam hal tersebut itu Ibu memilih untuk menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai solusi misal ada permasalahan ataupun ada hal lain? Baik, karena Pancasila adalah dasar negara kita yang paling tinggi, dasar hukumnya. Jadi memang satu-satunya pilihan menurut saya yang bisa memandu kita dalam kehidupan, tidak hanya dalam dunia pendidikan tapi juga dalam lini yang lain. Apakah Pancasila sebagai pandangan hidup tersebut membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Menurut saya sangat membantu, karena ketika ada masalah pasti kita akan cari pedoman ya, apa pedoman yang akan kita gunakan untuk mencari solusi, itu akan sangat membantu. Sejauh mana Pancasila sebagai pandangan hidup membantu Ibu dalam memandang serta menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sebagai tenaga pendidik di sini? Baik, Pancasila sebagai pandangan hidup itu sejauh ini sangat membantu. Aplikasinya kalau dalam bukti-bukti Pancasila itu akan misalnya ada masalah apa, berarti kita nanti akan melaksanakan dari sila berapa itu akan membantu kita menyelesaikan masalah. Itu sangat membantu. Kemudian seberapa besar kontribusi Pancasila dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi dan seperti apa contohnya tanya? Baik, kontribusinya sangat besar ya. Kalau di persentase ya antara pandangan hidup yang lain dan Pancasila ya
90% itu kontribusinya, yang lain dengan kebudayaan atau sosial yang lain, tapi Pancasila itu sangat membantu, kontribusinya sangat besar. Contohnya kita aplikasikan dari sisi sila-sila itu ya, misalnya dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau kita di kelas misalnya kan ada banyak penganut agama yang gitu, jadi kita tidak bisa kemudian membedakan. Sebagai seorang pendidik, misalnya saya sendiri muslim, tidak kemudian saya hanya memperhatikan, memberi perhatian lebih kepada yang misalnya kayak Mbak Eva ya, pakai jilbab terus saya berikan keistimewaan, tidak. Justru itu ada yang non muslim, ada yang hidup juga, itu saya juga harus memberikan perhatian yang sama juga gitu. Kemudian kalau misalnya ada masalah yang kemudian membutuhkan suatu musyawaratan, musyawarah rapat, yaitu merupakan aplikasi juga dari Pancasila sila keempat gitu kan. Tidak hanya saya putuskan sendiri, misalnya saya berikan tugas, Bu ini kami rasa kok sangat berat buat kami kalau waktunya hanya 1 minggu. Artinya ada nego, ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat, itu juga merupakan aplikasi dari Pancasila gitu ya. Itu menurut saya seperti itu, nggak bisa membantu. Itu saya pertanyaannya ya Bu ya. Terus terima kasih ya Bu sudah Semoga bisa membantu, bermanfaat ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, sikap yang diambil kedua narasumber telah melakukan dan menerapkan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan akademik, mulai dari mengambil keputusan secara bermusyawarah bukan secara sepihak, hingga melakukan ceramah di depan kelas mengenai toleransi, dan memulai pembelajaran secara berdoa dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, kedua sikap dan tindakan yang diambil oleh kedua narasumber sudah sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, yaitu dasolin dan dasain. Tidak ada perbedaan penerapan praktik Pancasila sebagai pandangan hidup dalam lingkungan akademik. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup telah diterapkan oleh kedua narasumber di lingkungan akademik. Penerapannya mencakup hal-hal kecil yang bahkan tidak disadari sekalipun. Adapun penerapan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup mulai dari sila pertama hingga sila kelima, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dari sikap narasumber setiap kali melakukan kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Kemudian sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dari sikap narasumber yang mewajibkan adanya kelompok penanggap di setiap presentasi. Sila ketiga Persatuan Indonesia tercermin dari sikap narasumber yang menekankan pentingnya toleransi. Selanjutnya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dari sikap narasumber yang mengutamakan musyawarah untuk mengambil setiap keputusannya. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dari sikap narasumber yang memberikan nilai adil kepada setiap mahasiswanya.